Hai guys, balik lagi di video Elite Motor. Hari ini gue lagi megang roti ini nih. Namanya adalah croissant, croissant ya. Pokoknya lu tahu lah ini apa. Lu tahu nggak ini asalnya dari mana? Dari Prancis guys. Sama kayak mobil ini. Ini adalah Peugeot 3008 Allure. Seperti biasa kita omongin bagian depannya dulu. Nih, looks depan ini tuh agresif banget ya. Nih lu lihat nih, grillnya, chrome titik-titik everywhere, nyambung ke bagian samping. Ya ini udah nggak bolong, tapi dia kayak dibikin nyamping gitu loh. Terus ada garis-garis lagi di bagian samping sini. Nah ini garis vertikal ini nih, lampu vertikal ini itu di RL-nya, yang sekalian jadi lampu sen juga. Nah ngomongin lampu depannya dia udah full LED depan belakang. Terus supaya nggak bosen dikasih silver supaya nggak hitam polos doang. Jadi ada chrome-nya, ada chrome lagi di bagian lampu dan ada silvernya. Nah di bawah silvernya ini ada sensor untuk bagian depannya. Nah sensornya itu posisinya agak di bawah. Biasanya kalau di mobil-mobil sensornya itu kan dia agak di tengah bumper. Ini agak beda aja nih. Terus ada logonya Peugeot, gambar singa, dan ada seri mobilnya di bagian depan. Jarang-jarang nih. Ini ada 3008. Angka si double nolnya ini dibikin jadi infinity gitu guys. Nah untuk bagian mesinnya sebenarnya itu mesin mobil harian banget. CC-nya 1600, pakai turbo ya, front wheel drive 6-speed automatic gearbox yang ada manual mode-nya. Untuk angka power dan torsinya, dia power itu sekitar 160 horsepower dan untuk torsinya 240 Nm. Angkanya tidak besar, ya cocok banget untuk harian. Jadi mobil ini tujuannya bukan buat kebut-kebutan, tapi ya untuk lu pakai sehari-hari. Menemani daily lu nih, cocok banget. Nah lanjut lagi kita ngomongin bagian samping. Kalau tadi pas di depan gue bilang banyak chrome-nya, di bagian sampingnya juga nggak mau kalah. Nih gue tunjukin nih. Pertama di spion, di bagian bawah, di list jendela, dan list jendela atas tuh yang nyambung dari depan ke belakang. Velgnya two-tone, ring 18, ukuran bannya 225/55, remnya udah disc brake semuanya. Oh nih, chrome-nya ada lagi di handle, jadi handle-nya itu dia dua warna gitu ya, ada chrome-nya, ada hitamnya, udah keyless entry, pokoknya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian lo nih. Keyless entry itu diem-diem itu fitur yang sangat kepake. Abis itu yang enaknya nih kalau lu pakai harian mobil ini adalah ground clearance-nya itu tinggi guys. Jadi kalau misalkan lu tinggal di daerah-daerah yang banjirnya nggak terlalu heboh ya, ini tuh enak banget, nggak usah khawatir lagi. Nah lanjut lagi kita ngomongin bagian belakangnya nih guys. Kalau tadi kita ngomongin bagian depan itu looks-nya agresif banget, di bagian belakang ini beda tuh. Jadi kayak dia lebih simple, cuma ada lampu belakang, strip-strip kayak Mustang, LED juga tadi kan udah gue bilang. Terus kalau tadi di samping dan di depan banyak banget chrome-nya, di bagian belakangnya itu chrome-nya cuman ada di knalpotnya itu. Nah ngomongin knalpot ini nggak bolong guys, jadi dia cuman kayak hiasan. Knalpot yang aslinya itu dia ada ngumpet di bagian dalamnya. Dan udah pasti ada badge ya, si singanya lagi, ada tulisan Peugeot dan 3008. Tuh, udah sesimpel ini. Terus dia profilnya agak ngebulet gitu ya, tipikal mobil Prancis. Nah, untuk ngebuka pintu bagasinya ada dua cara. Yang pertama pakai cara konvensional, dipencet doang. Yang kedua pakai kaki aja. Tipikal mobil-mobil modern zaman sekarang. Nah, ukuran bagasinya dia juga tipikal ukuran mid-size SUV ya. Ini cocok banget buat lu keluar kota bawa koper yang nggak begitu besar, masuk. Nah, tuh, apalagi kalau kayak lu bawa tas kerja, bawa tas gym lu, ini udah pasti cukup. Nah, di sampingnya ada power outlet, ada tuas untuk ngelipet jok bagian belakangnya. Di mobil ini masih ada ban serepnya juga. Ban serepnya dia space saver, ada kunci-kuncinya juga di bagian tengah si ban serepnya. Pokoknya
aman naik mobil ini, masih lengkap semuanya. Nah, yang amazingnya sebenarnya di mobil ini itu di bagian drivernya. Jadi, udah waktunya kita ngomongin jok belakangnya dulu. Nah, bagian drivernya terakhir. Oke guys, sekarang kita bahas bagian interiornya. Bagian belakangnya dulu, karena yang spesial itu ada di bagian depannya. Ada yang namanya iCockpit. Apakah itu? Nanti kita bahas di depan. Kita ngomongin bagian belakangnya dulu. Nah, di bagian belakangnya lu dapat legroom, headroom yang luas banget, tipikal mid-size SUV, panoramic sunroof dari depan ke belakang, satu colokan USB, dua kisi-kisi AC, cup holder di bagian tengah, tinggal lu pencet aja. Kalau misalkan handrestnya dilipat, nih lu bisa masukin 3 orang. Orang yang duduk di tengah itu, ya legroomnya berkurang sedikit, cuman tetap dapat nyamannya karena dia ini floornya rata guys. Biasanya kan kalau mobil-mobil itu ada genjlongannya, apalagi rear wheel drive ya. Nah kalau ini tuh flat banget, jadi enak lu kalau duduk di tengah. Terus tuh bahan joknya dia kulit, udah ada isofix-nya juga. Dan yang kerennya lagi, pengalaman pertama gua di door trim mobil ini ada bahan kayak fabric, kain-kainnya gitu ya. Teksturnya juga nyaman banget dan ini pertama kali nih gue lihat di mobil. Nah, jadi di bagian belakangnya itu sebagai penumpang lu dapat legroom, headroom dan udah duduk ngecharge anteng habis itu. Nah, itu aja untuk bagian belakangnya. Beneran itu aja. Polos ya guys. Jadi lu sebagai penumpang duduk aja. Yang serunya ada di bagian driver. Langsung aja kita pindah nih. Let's go. Oke guys. Yang spesial di Peugeot 3008 ini ada di bagian drivernya. Tapi sebelum ngomongin bagian driver banget nih, si iCockpit itu Peugeot namanya. Gue mau ngomongin dashboardnya dulu in general ya. Nih, bahan fabric yang tadi gue omongin di bagian belakang, itu di dashboardnya lebih banyak lagi. Dan rasanya pas lu masuk ke mobil ini as penumpang or as a driver, lu kayak ngerasa cozy di mobilnya. Nah supaya nggak boring, dia hitam dan fabric doang, dikasih strip-strip silver, chrome silver ini supaya nambah look saja, supaya nggak boring. Nah joknya dia full kulit dan lu duduknya nyaman banget guys. Walaupun kelihatan bentuknya biasa, nggak bucket seat, bukan jok yang spesial, itu tetap dapet nyaman ya, empuknya. Lu duduk lama-lama di sini juga nggak apa-apa. Udah electric seat juga, ya kan tuh mempermudah lu banget. Nah di sini sela-sela pintunya nih, di trimnya itu ada ambient light, di cup holder sini juga ada ambient light supaya makin nambah nilai si coziness yang tadi gue bilang itu guys. Apalagi kalau malam-malam ya, mungkin kalau sore-sore kayak gini nggak kelihatan, cuman kalau malam jadi kerasa lebih istimewa gitu. Terus nih yang istimewanya lagi adalah si storage tengahnya. Lu masuk dalam banget, ini gue nggak lebay ya, sesikut gua. Terus lu bisa terusin lagi ke bagian depannya. Jadi ke tangan gua nih beneran masuk tuh. Jadi dia dari sini turun ke bawah sini dan sampai sini nih, kurang lebih dia sampai ke sini. Luas banget, lu mau nyimpen barang-barang lu kayak apa? Koper kali masuk. Nggak, itu lebay. Cuman masa lu bisa nyimpen banyak barang-barang di storage tengahnya. Cup holder, ada tempat lagi nih storage untuk uang receh biasanya. Terus dapat wireless charger, satu colokan USB di bagian dalamnya, dan ada satu power outlet lagi. Nah, sekarang lanjut kita ke something yang namanya iCockpit. Nah, iCockpit itu adalah desain yang dibuat sama Peugeot ya, untuk menambah kenyamanan si drivernya. Jadi entah si driver mau duduk lama-lama atau ya gimana, pokoknya itu intinya untuk nambah kenyamanan si drivernya. Contohnya ya, nih kayak bagian dashboardnya itu tuh miring semua ke bagian driver. Layarnya itu juga dibikin semudah mungkin dioperasikan sama si drivernya. Terus di bawahnya ini ada tombol yang bentuknya kayak piano ini. Nah itu untuk shortcut si layarnya. Jadi misalnya lu butuhnya apa, maps, lu tinggal pencet. Nah, lu atau ke media lu tinggal pencet, ke AC lu juga tinggal pencet. Jadi ini tuh nggak ya mempermudah si
drivernya lah gitu, sampai belibet kan gue ngomonginnya. Nah turunan lagi ya, lu dapet ini nih kayak terrain selectornya gitu. Walaupun mobil ini front wheel drive, nah terrain selectornya kayak pilihannya kayak mobil-mobil off-road, kayak mobil-mobil 4WD, AWD. Ada snow, ada mud, ada sand, dan ada matiin traction control juga nih di dial sini. Shifternya nih untuk menambah keergonomisan si driver, bentuknya kayak pistol nih tuh. Pas dipegang enak banget guys, menambah nilai kenyamanannya. Walaupun lu nggak lama-lama, lu cuman geser dikit, tapi tetap dipikirin sama si orang Prancis ini nih. Ada manual mode-nya juga nih, M, terus electric parking brake, dan ada sport mode-nya. iCockpit itu juga ini nih, si speedometernya. Tuh, lu lihat speedometernya. Dia itu ditaruh di atas supaya pas lu nyetir, si speedometernya itu tetap di eye level lu, tetap di pandangan lu. Jadi lu nggak di bawah sini. Nah, dia stay di eye level lu. Jadi lu nggak usah nunduk gitu loh. Nah, mempermudah lu, jadi mata fokus ke jalan. Nah, kalau lu mau lihat speedometer, tinggal ngelirik dikit aja. Cowok-cowok pasti udah biasa ngelirik-lirik kan. Nah, ini cocok nih buat cowok genit. Nah, lanjut lagi. iCockpit itu juga termasuk sama, sampai belibet guys, termasuk sama si setirnya. Setirnya bentuknya segi 8. Kenapa? Karena ergonomis sama kayak si shifternya. Jadi pas lu pegang nih setirnya, set, mau di sini, mau di sini, mau di sini, itulah dibikin supaya lu nggak pegel gitu. Mau nyetir lama-lama tuh nggak pegel. Habis itu diameternya juga dibikin kecil supaya lu ngehandle mobilnya, ngebelok-belokin si mobilnya itu lebih lincah guys. Tuh, jadi kayak enak banget tuh ya, mempermudah si drivernya, memperenak driving experience. Pokoknya si iCockpit ini walaupun cuman desain yang nggak seberapa, tapi ternyata seberpengaruh itu loh guys. Dan nih ya, tombolnya balik lagi supaya untuk tidak mempecahkan fokus si drivernya, dibikin sedikit tuh. Jadi lu udah to the point aja nih tombolnya. Dan si speedometernya itu dia juga ada pilihan-pilihannya. Tuh, ada personal, ada minimum yang tampilannya sedikit. Pokoknya segala macemnya. Lucu nih mobil ini, iCockpit ini menurut gua. Walaupun cuman desain kecil-kecil kayak cuman dimiringin, cuman dipindahin si speedometernya, setirnya dikecilin, ganti bentuk. Tapi itu tuh sangat berpengaruh ya ternyata. Nah, dari tadi gue ngomong bertele-tele, gue jelasin intinya aja ya, intinya. Nah, intinya iCockpit adalah desain si cockpitnya yang dimana tujuannya untuk menambah kenyamanan si drivernya. Walaupun hal-hal minim-minim doang, itu tetap berpengaruh. Ya namanya iCockpit karena didesain kayak kokpit pesawat jet kali ya. Tuh kayak kokpit, beneran kayak kokpit. Pas lu masuk ke mobil ini langsung rasanya jadi kayak Tom Cruise di film Top Gun. Nah, lanjut lagi. Ini udah bukan iCockpit ya, cuman gue pengen ngasih tahu nih, pengen nunjukin. Tempat kacamata di mobil ini di bagian atas ini guys. Yang biasanya kalau di mobil-mobil lain entah nggak ada apa-apa atau nggak pegangan tangan doang, di sini tempat kacamatanya. Tuh. Yang biasanya ada di sini dipindah ke sini. Gua nggak tahu kenapa, cuman ini unik aja sih. Habis itu AC-nya guys. AC rumah lu berapa sih paling rendah suhunya? 18, 16 biasanya ya kan. Di mobil ini deketin. Nih. Di mobil ini bisa sampai 15, masih bisa turun lagi 14 guys, coba. Terus abis 14 masih ada pilihan low lagi. Nah, gue nggak tahu low-nya itu berapa, cuman kalau di angkanya 14 paling rendah. Coba 14. Enak banget bawa mobil ini di Jakarta kalau lagi panas-panasnya guys. Oke guys, jadi setelah kita review mobil ini, gimana menurut kalian? Coba tulis di komen. Kalau menurut gua, kalau lu lagi nyari mobil harian yang hitungannya jarang ada di jalan dan lu emang suka sama Fujo, ini cocok banget guys. Tadi udah gue bahas kan iCockpit, ukuran bagasinya,
interiornya, terus posisi duduk semuanya itu tuh bener-bener harian banget. Angka si mesinnya juga 1600 cc turbo, power sekian, torsi sekian, itu emang angka-angka mobil harian banget. Ditambah sama mobil ini punya ground clearance yang lumayan tinggi, jadi lu nggak usah khawatir kalau lagi lewat genangan-genangan air gitu. Itu pokoknya ini mobil cocok banget buat nemenin harian lu. Nah jadi kalau lu mau cobain langsung mobil ini, cobain si iCockpit-nya itu, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datangin Instagram yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai di sini aja. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, pokoknya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye-bye.